Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendekatan Reggio Emilia yang beranggotakan saya sendiri Dia Farawinanda dan rekan saya Selvia Ramli. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dari Reggio Emilia. Nah, pendekatan Reggio Emilia ini didirikan pada tahun 1920 sampai dengan 1994 oleh Loris Malaguzzi. Pendekatan Reggio Emilia ini lahir di sebuah kota di Italia Utara yang disebut juga dengan Reggio Emilia. Nah, pendekatan Reggio Emilia ini dikembangkan untuk pengasuhan anak di kota dan program pendidikan yang melayani anak-anak, dan juga dirancang untuk semua anak mulai dari 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, pada pendekatan ini lebih menilai anak-anak yang memiliki sikap kompeten, berwawasan, ingin tahu, imajinatif, dan juga anak yang memiliki keinginan untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, pendekatan Reggio Emilia itu adalah pendekatan inovatif dan juga inspiratif untuk pendidikan anak usia dini yang menghargai anak sebagai makhluk yang kuat, tangguh, dan juga mampu dalam segala hal. Jadi di sini di dalam pendekatan Reggio Emilia ini lebih menekankan bahwasanya anak itu adalah makhluk yang kuat, seperti itu. Selanjutnya ada 4 komponen yang ada pada pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama yaitu keistimewaan yang ada pada setiap anak. Nah, pada pendekatan Reggio Emilia ini beranggapan bahwa semua anak itu memiliki keistimewaan seperti berpotensi, bersedia, berminat, dan juga bermotivasi untuk memahami dan juga mengetahui yang berkenaan dengan sekitarnya. Kemudian berminat melibatkan diri dalam interaksi sosial dan juga berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada membina pengetahuan melalui perhubungan dan juga perkiraan dari lingkungan sekitarnya. Kemudian mempunyai bahasa tersendiri. Jadi anak-anak itu kalau misalkan dia mau ngomong, dia ada bahasa tersendiri yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua yaitu ada peranan guru, yaitu guru itu harus berpotensi dalam mengajarkan pada setiap anak didiknya. Kemudian juga membina pengajaran dan juga perkiraan bagi tercapainya pembelajaran di sebuah layanan pendidikan tersebut. Kemudian adanya tumpuan pendidikan, yaitu dapat memberi tumpuan terhadap potensi setiap anak-anak, bukan secara umum tapi secara khusus. Kemudian juga melihat pembelajaran yang ada pada diri anak dalam konteks sistem yang menyeluruh, yaitu dilihat pembelajarannya dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian maupun di masyarakat. Kemudian setiap sekolah itu dilihat dalam konteks sistem yang berkaitan. Jadi ada keterkaitan gitu. Kemudian setiap sekolah itu berkaitan dengan sekolah yang lain dan juga saling membantu antara satu dengan yang lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Selvia Ramli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pendekatan Reggio Emilia. Jadi, peran guru dalam pendekatan Reggio Emilia adalah kompleks, di mana guru bekerja bukan hanya sebagai guru, tetapi guru juga belajar bersama anak-anak. Kemudian guru berperan selain menjadi peneliti, guru juga menjadi pendengar, pengamat, dan juga
mendokumentasikan apa yang sudah didapatkannya. Kemudian guru juga dapat berkolaborasi dengan anak-anak dan teman-teman sebayanya. Jadi dalam pendekatan Reggio Emilia ini, guru dianggap sebagai rekan pelajar dan berkolaborasi dengan anak dan tidak hanya instruktur. Guru didorong untuk memfasilitaskan pembelajaran anak dengan merencanakan kegiatan dan pelajaran berdasarkan minat dan bakatnya, mengajukan pertanyaan untuk anak yang belum memahami, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama anak. Peran guru dalam pendekatan Reggio Emilia: yang pertama, guru itu sebagai peneliti saat anak-anak bereksplorasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai teman dalam memperoleh pengalaman belajar dan merumuskan pengetahuan yang diperoleh. Kemudian sebagai pemberi gagasan pemecahan masalah kompleks. Kemudian selanjutnya untuk mengambil gagasan anak dan mengembalikan dalam eksplorasi selanjutnya. Selanjutnya untuk mengorganisasi ruangan kelas dan alat-alat yang digunakan dalam pemuasan estetika. Selanjutnya untuk mengorganisasi material. Kemudian untuk membantu anak-anak membuat keputusan yang bijaksana mengenai media. Kemudian untuk mendokumentasikan kemajuan anak-anak baik secara visual, rekaman kaset dan portofolio. Kemudian untuk membantu anak melihat hubungan antara belajar dan pengalaman. Kemudian untuk membantu anak-anak mengungkapkan pengetahuan mereka melalui pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya untuk membentuk kolektivitas antara orang tua dan para gurunya. Kemudian untuk mengadakan dialog dengan orang tua atau dengan guru yang lain tentang kegiatannya. Selanjutnya untuk membentuk hubungan atau jaringan antara rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakatnya. Kemudian memunculkan minat dan gagasan anak-anak. Yang terakhir adalah memprovokasi anak-anak untuk beraktivitas. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia Ramli yang telah menjelaskan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.